Terima kasih atas waktu yang diberikan. Jazakumullah khairan katsir. Semoga Allah melimpahkan keberkahan kepada kita semua yang sudah bisa hadir dalam majelis yang mulia ini. Yang para ulama katakan ketika kita duduk dalam sebuah majelis ilmu kemudian mengharapkan ridho dari Allah, maka sesungguhnya akan ada banyak keberkahan dan kebarokahan yang insya Allah akan kita dapatkan dari majelis ilmu ini. Dan diantara keberkahan dan kebarokahan itu adalah ketika kita meninggalkan majelis ilmu ini, maka sebagian dosa-dosa kita itu akan digugurkan atas dasar fadilah, keutamaan atau ganjaran daripada majelis-majelis ilmu seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shodri shodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkan dadaku, mudahkanlah semua urusanku, lancarkan lidahku agar mereka paham apa yang kami sampaikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaan wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ja'ala al-Qur'ana amamahu qatahu ilal jannah wa man ja'ala al-Qur'ana saqahu qulfahu ilan nar. Shadaqallahu adzim. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama dan paling utama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kita nikmat, wabil khusus nikmat sehat, sehingga pada kesempatan di malam hari ini insyaallah kita masih bisa menghadiri agenda ngopi rutin di malam Sabtu. Ngopi yaitu ngobrol perkara iman, yang insyaallah ini akan ada banyak kebaikan, keberkahan dan keberkahannya. Kemudian salam serta salam telah tercurah limpahkan selalu dan selamanya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga sampai kepada para keluarganya, para sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman nanti. Dan semoga kita yang telah bisa hadir dalam majelis ini kelak akan mendapatkan syafaat pertolongan beliau atas izin Allah di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak terasa hari ini kita sudah memasuki di awal bulan Safar 1418 Hijriah, yang mana sudah kita lalui satu bulan, yaitu bulan Muharram atau jare wong marai bulan Syuro. Maka di setiap detak-detik dalam kehidupan kita tentu kita berharap yang terbaik. Dan dalam harapan yang terbaik itu kita sebagai orang yang beriman, kita tentu melaksanakan ibadah kepada Allah siang malam, laila wa naharo,
ya, ibadah mahdoh maupun ibadah yang ghairu mahdoh. Dan di antara ibadah-ibadah itu adalah ketika kita ingin berkeinginan, punya hajat, ya, pengen dipengeni. Maka dalam ibadah itu ada sebuah ibadah yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Beribadah. Beribadah yaitu perintah dari Allah, yaitu apa? Berdoa. Ya. Karena Allah berfirman dalam ayatnya bahwa wa qala astajib lakum, ya. Bahwa kata Allah dalam surat Al-Ghafir itu dikatakan, dan Allah berfirman, berdoalah kepadaku dan niscaya aku akan kabulkan apa yang menjadi hajat permohonanmu. Jadi berdoa itu adalah perintah dari Allah, ya. Maka dari itu doa atau berdoa itu adalah merupakan salah satu sarana ibadah kepada Allah. Maka ketika kita sering banyak berdoa, maka sesungguhnya Allah senang dengan orang-orang yang beriman, yang setiap harinya itu berdoa, memohon apapun hajat dan keinginan kita dalam kehidupan di dunia ini. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi orang yang beriman, doa adalah ibadah. Selain itu, doa juga adalah sarana seorang hamba Allah untuk mendapatkan pertolongan, ya, dari hajat-hajatnya, dari keinginan-keinginannya. Terkadang apa yang tidak bisa diraih dengan kemampuan manusia bisa terwujud dengan apa? Dengan kekuatan doa yang kita panjatkan kepada Allah. Maka motivasi untuk selalu berdoa kepada Allah tatkala kita sudah tidak punya kemampuan lagi untuk meraih apa yang kita dapatkan dengan kekuatan johir, dengan kekuatan manusia yang mungkin di luar daripada kekuatan yang bisa untuk meraih doa itu. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam berbagai cara bagaimana Allah akan mengabulkan doa-doa itu, ya. Maka dalam hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri bahwa dia mengatakan dalam hadisnya, mamin muslimin yad'u bidawatin laisa fiha ismun wala qadi'atu rahimin illa a'tahu biha ihda salasatin immanan yu'ajjila lahu da'watahu wa imanan yadda khairaha lahu fi akhirah wa imma an yasrifa anhu minas su'i mislaha qalu idan nuksiru qala Allahu aksaru. Yang artinya bahwa tidaklah seorang muslim melantunkan doa kepada Allah yang tidak ada unsur dosa dan memutus tali silaturahmi, kecuali Allah pasti akan memberinya 3 hal. Yang pertama, Allah akan segera mengabulkan doanya. Kemudian yang kedua, Allah akan menyimpan kebaikan doa tersebut di akhirat. Dan yang ketiga, Allah akan menghindarkannya. Allah akan menghindarkannya dari keburukan sesuai dengan kadar doa yang dia panjatkan. Kemudian para sahabat yang mendengar sabda beliau menjawab bahwa kalau begitu kita perbanyak doa saja.
Kemudian Rasulullah pun bersabda bahwa Allah akan lebih banyak mengabulkan doa hajatnya, yaitu hambanya yang berdoa. Hadis riwayat Ahmad nomor 11.133. Maka dalam hadis ini dikatakan bahwa ada 3 cara Allah untuk mengabulkan doa-doa hambanya. Cara yang pertama yaitu dikabulkan di dunia. Kemudian yang kedua, doanya disimpan menjadi kebaikan nanti di akhirat. Dan yang ketiga, dihindarkan dari musibah atau bala bencana. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka jika Allah yang pertama yaitu mengabulkan doa-doanya orang yang berdoa, ya. Maka Allah berkehendak mengabulkan doa itu, dan hal itu karena Allah Maha mengetahui segala sesuatu kebutuhan dan kebaikan hambanya, ya. Allah juga mendengar segala isi hatinya, dan jika orang berdoa kemudian memanjatkannya dengan yakin, dengan ikhlas, dengan cara yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, maka dengan izin Allah permintaan itu atau hajat itu akan dikabulkan. Nah, begitulah ya, bahwa ketika Allah memberikan satu pengabulan atas doa yang dia panjatkan, ya, maka Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kita sebagai orang yang beriman, ketika kita berdoa kepada Allah, maka Allah akan menguji dengan 3 hal. Yang pertama apa? Ketika doa itu dikabulkan oleh Allah, ketika kita berdoa, ketika kita bermunajat, meminta, bermohon, berkeinginan dan berdoa kepada Allah, ketika Allah kabulkan, maka Allah ingin mengetahui seberapa besar syukur kita kepada Allah. Itu ujian bagi kita ketika doa-doa kita dikabulkan oleh Allah. Maka dalam ayat yang lain dikatakan, semakin orang bersyukur kepada Allah, maka akan semakin banyak pula Allah akan menambahkan kenikmatan itu, ya. Bahwa barang siapa yang banyak bersyukur kepada Allah, niscaya Allah akan tambahkan nikmat-nikmatnya. Tapi barang siapa yang dia ingkar atau kufur kepada nikmat Allah, maka sesungguhnya ajab Allah itu sangat pedih. Maka Bapak Ibu sekalian, tatkala doa kita dikabulkan oleh Allah, maka banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah. Nah, definisi syukur yang sering saya sampaikan itu adalah yang mudah dan simpel, bahwa syukur itu, ya, menerima yang sedikit dan menganggapnya banyak, kemudian memberi yang banyak dan menganggapnya itu sedikit. Ya, ini luar biasa, ya. Itulah syukur dalam pandangan yang mudah kita pahami. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ujian yang kedua, bagaimana ketika doa itu Allah tunda. Doa itu Allah tidak kabulkan di dunia ini. Maka sesungguhnya Allah ingin menguji hambanya itu, seberapa sabarkah ia berhusnudzon kepada Allah, ya, berbaik sangka kepada Allah, ya, ketika doa-doanya tertunda di dunia ini, ya. Akankah kita tetap berbaik sangka kepada Allah, ataukah sebaliknya, ya?
Maka inilah Allah ingin melihat seberapa besar sabar kita dalam apa? Dalam menjalani takdir yang Allah berikan kepada kita. Karena tidak semua yang kita inginkan di dunia ini akan tercapai atau sesuai dengan ekspektasi kita, sesuai dengan keinginan kita. Tidak semuanya itu berjalan dengan apa yang ada dalam pikiran kita. Ya. Kenapa Allah tunda doanya? Bisa jadi apa yang menurut kita baik itu belum tentu baik di hadapan Allah, dan yang menurut kita itu buruk bisa jadi itu baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah itu Maha tahu. Ya. Yang menjadikan seseorang itu tetap dia berbaik sangka kepada Allah atau berhusnudzon kepada Allah, bahwa inilah takdir yang harus kita jalani. Maka sebuah kalimat indah sering saya sampaikan bahwa rezeki terbaikmu itu adalah apa yang kamu miliki hari ini, dan takdir terbaikmu adalah apa yang sedang kamu jalani hari ini. Dan inilah yang menumbuhkan keyakinan kita bahwa kita harus bisa menumbuhkan apa? Keyakinan tentang Allah, bahwa Allah itu Maha baik. Jadi menumbuhkan keyakinan bahwa takdir Allah itu baik bagi seluruh umatnya, bagi seluruh manusia, dan bagi seluruh makhluknya yang ada di dunia ini. Ya. Maka itulah membangun keyakinan bahwa Allah itu selalu baik dalam pandangan kita sebagai hambanya yang berkewajiban untuk beribadah kepada Allah. Dan ini kita terus dilatih untuk selalu berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan syukur dan sabar itulah seseorang itu akan apa? Akan bisa mengenal diri dan Allah, ya. Sampai-sampai Sayyidina Umar berkata bahwa seorang yang beriman itu tentu harus memiliki sabar dan syukur itu. Dan Sayyidina Umar mengatakan bahwa saya tidak tahu mana yang lebih baik, syukur ataukah sabar, ya. Tapi kedua-duanya itu harus dimiliki oleh seorang yang beriman. Ya, maka dari itu kita dilatih untuk selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, dan kita bersabar dengan apa-apa yang mungkin doa kita belum diijabah atau belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Dan yang dimata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, orang yang beriman itu akan diuji. Dengan apa? Dengan doanya yang tidak dikabulkan, ya. Ya. Artinya kenapa? Bisa jadi itu akan menjadi tabungan kita di akhirat. Karena orang yang beriman, dia berdoa itu adalah merupakan ibadah, dan semakin dia banyak berdoa, maka semakin banyak ibadah yang dilakukan. Ya. Dan ujian itu dihadirkan oleh Allah untuk apa? Untuk menguji kita, hambanya yang beriman itu ketika doanya tidak dikabulkan, maka seberapa yakinkah kita dengan Allah, atau kita kecewa dengan Allah dan pada akhirnya itu berburuk sangka kepada Allah. Maka ini perlu kita latihan, bahwasanya tidak semua yang kita pinta itu dikabulkan di dunia ini. Bisa jadi apa-apa yang kita minta itu adalah kelak nanti di akhirat akan menjadi apa? Akan menjadi tabungan kita. Nah, inilah latihan yang harus kita biasakan dalam kehidupan kita, dalam beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dalam hadisnya yang lain dikatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berdoalah kepada Allah dengan keyakinan penuh akan dikabulkannya. Ya.
Namun ketahuilah bahwasanya Allah tidak akan mengabulkan doa dan hati yang yang lalai dan bersendal gurau. Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 3479, bahwa ketika kita berdoa dengan dengan ikhlas, dengan sabar, kemudian dengan tuntunan yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, artinya ada banyak adab ataupun SOP yang harus kita jalankan ketika kita berdoa, ya. Di antara yang harus kita kuatkan adalah ketika kita menjalankan kewajiban ibadah itu sesuai dengan petunjuk dari Allah. Ya, kita melaksanakan ibadah mahdo maupun goreo mahdo, ibadah sholat, ya, ibadah zakat, puasa, dan mungkin kalau misalkan orang yang berkemampuan, ya, dia bisa naik haji, maka dijalankan perintah Allah itu sebagaimana bahwa itu adalah perintah Allah, ya. Maka ketika seseorang berdoa, ya, kemudian tidak sholat, ya gimana doanya itu, ya. Umpamanya sholatnya aja nggak dilaksanakan, ya, atau sholatnya itu belang bentong, ya, kadang sholat kadang tidak, ya gimana akan Allah kabulkan? Nah, maka dari itu bahwa jangan lalai, dikatakan dalam keterangannya itu, dalam hadis itu dikatakan jangan lalai, ya. Maka dalam surat Al-Maun itu dikatakan fawailul lil musholin, celakalah orang-orang yang sholat apa maning kang di sholat. Nah, siapakah yang celaka sholatnya itu? Yang lalai dari mengingat Allah, ya. Jadi bahasanya itu STNG, ya, sholat terus maksiat jalan. Nah, itulah yang terjadi. Kenapa doa itu tertahan dan tidak Allah kabulkan? Bisa jadi karena apa? Karena seseorang itu dalam kondisi dia bermaksiat kepada Allah. Itulah yang menghalangi doa untuk diijabah, untuk dikabulkan oleh Allah. Karena apa? Ada dosa-dosa atau maksiat-maksiat yang dilakukan oleh seseorang yang berdoa itu, ya. Banyak maksiat itu, ya. Umpamanya kita dalam mencari maisha atau usaha, ya, terkadang usaha itu nggak bersih, beli 100% bersih, ada tercampur dengan hal-hal yang dilarang, yang diharamkan, ya. Inilah yang akan menghalangi terkabulnya sebuah doa. Nah, maka dari itu mari kita sama-sama untuk saling mengingatkan, di antara syarat untuk terkabulnya doa itu adalah apa? Makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh kita itu harus 100% itu halalan thayyibah. 100% halal dan thayyib, ya. Bukan hanya halal tapi baik bagi tubuh kita, bagi fisik kita. Dan itu menjadi syarat, salah satu syarat untuk terkabulnya sebuah doa. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ya, cara Allah mengabulkan doanya itu, Allah akan menyimpan doa itu sebagai kebaikan di akhirat, ya. Artinya doa adalah ibadah, maka ia bernilai pahala bagi yang berdoa. Bisa pula dalam bentuk diberikan ampunan ketika nanti di akhirat, ya, diselamatkan dari azab Allah. Jadi bisa jadi seperti itu, Bu, ya. Kalau orang nanti tersimpan doanya di akhirat, maka bisa jadi doa itu akan menjadi perisai seorang hamba yang ketika Allah ingin mengazabnya, maka dia terhindar dari azab. Dan bahkan bisa jadi itu merupakan doa yang menjadi wasilah akan datangnya ampunan dari Allah ketika doa itu tersimpan di akhirat, ya. Nah, kemudian atau dalam bentuk pertolongan, ya, pertolongan dari Allah yang lainnya itu bisa jadi kan memudahkan urusan kita dalam
dalam sebuah kesulitan, karena sebuah doa, ya. Ya, di dalam doa banyak terdapat unsur ibadah, ya, seperti tawakal kepada Allah, patuh, ya, cinta yang berharap kepada Allah, mengingat Allah, dan penuh rasa bertaubat dan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu merupakan tabungan akhirat kita ketika kita itu banyak berdoa kepada Allah, ya. Ya, tapi kira-kira doanya yang sesuai dengan apa? Dengan kadarnya gitulah. Ya. Kalaulah kita orang biasa, ya, bukan siapa-siapa kemudian nyaluk jadi presiden, ya kira-kira bakalnya terkabul beli. Ya, berarti mungkin kan itu nggak ngukur gitu ya artinya. Tapi Allah memerintahkan itu, dalam keterangannya dikatakan mintalah, ya, sesuatu yang kecil-kecil sampai yang besar-besar gitu. Tapi kita tentu tahu diri bahwa sesuatu yang mungkin masih jauh dari kita itu, ya mungkin tidak atau belum, ya, sesuai dengan apa? Dengan harapan kita. Ya, kalau saya ingin jadi presiden, ya kayaknya itu masih jauh kan itu. Maka dari itu mungkin kalau ketika permintaan jadi presiden, ya masih jauh akan dikabulkan. Artinya kadarnya belum sampai. Nah, jika hal ini kita lakukan dengan ikhlas serta menyempurnakan syarat dan sunnahnya, maka sejatinya kita telah berusaha beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya ibadah. Nah, jika kita telah melakukan ibadah dengan sebaik-baiknya, niscaya Allah akan mengabulkan permintaan kita. Ya, karena itu Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan bahwa aku tidak merisaukan apakah doa akan dikabulkan atau tidak, ya. Yang beliau pikirkan hanya bagaimana agar diri ini tetap mempunyai keinginan untuk berdoa. Nah, itu adalah kalimat seorang Khalifah Adil Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya. Kata Umar, aku tidak pernah mengkhawatirkan apakah doaku akan dikabulkan atau tidak. Tapi aku mengkhawatirkan adalah aku tidak diberikan hidayah untuk terus berdoa kepada Allah. Nah, itulah kalimatnya Umar bin Khattab, ya. Saya ulangi, ya, kalimat Umar bin Khattab bahwa aku tidak pernah mengkhawatirkan apakah doaku akan dikabulkan atau tidak. Tapi yang aku khawatirkan adalah aku tidak diberikan hidayah untuk terus berdoa kepada Allah. Nah, jadi bagi Umar bin Khattab itu terserahlah doa itu mau dikabulkan atau tidak. Ya, yang penting bagi dirinya adalah Allah selalu memberikan hidayatul iman untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu ya banyak-banyaklah berdoa kepada Allah, ya. Apalagi kita ba'da sholat, ya, atau selesai sholat, itu adalah salah satu waktu-waktu yang mustajab, ya, untuk kita berdoa kepada Allah. Apapun yang menjadi problem kita, apapun yang menjadi hajat-hajat kita, persoalan hidup kita, maka jangan curhat di media sosial, jangan curhat di Facebook, ya, jangan curhat di TikTok, ya, karena apa? Itu tidak akan memberikan solusi. Kadang sesuatu yang sifatnya itu rahasia keluarga, rahasia rumah tangga, kemudian dibeberkan dalam dunia maya, dibeberkan dalam media sosial, itu justru malah menjadi trouble atau masalah yang tambah besar. Ketika masalah itu diadukan kepada Allah, maka semau dengan diadukan kepada Allah, maka masalah itu akan semakin menciut, bukan melebar. Tapi ketika mengadunya di media sosial, apa yang terjadi? Ya ake kang menghujat, ake kang ngelarui, ya,
bukan malah memberikan solusi, justru itu memberikan satu masalah yang lebih besar. Karena bisa jadi apa yang kita sampaikan itu kebanyakan ya sifatnya privasi atau harusnya itu menjadi apa, rahasia keluarga. Tapi terkadang apapun yang terjadi di dalam keluarga itu, hari ini lagi musimnya itu curhat di media sosial. Maka itu tidak rekomendasi ya, bahwa ketika kita banyak trouble, masalah, maka kita diperintahkan apa, untuk apa? Ya untuk berdoa ya. Allah katakan dalam ayatnya itu wasta'inu bisabri washolah ya, dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Jadi kita diperintahkan ya untuk apa? Untuk selalu ya meminta tolong kepada Allah dengan medianya sholat ya. Maka dikatakan itu bahwa sabar dan sholat, maka diawali dengan apa? Dengan penuh kesabaran, dan kemudian apa? Silakan curhatnya di atas sajadah, di gelas sajadahnya, supaya apa? Supaya hatinya lega ketika mengadukan apapun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi semuanya bisa bangun ya jam 2, jam 3, dan itu salah satu waktu yang mustajab ketika kita menengadahkan tangan kita bermohon kepada Allah. Dan di waktu-waktu yang sahar itulah Allah dan para malaikatnya itu turun ya, ingin menyaksikan, ingin mengabulkan bagi hamba-hambanya yang tulus ikhlas, yang bermohon berdoa kepada Allah dengan doa-doa yang terbaik ya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian dalam hadis itu dikatakan bahwa bagaimana cara Allah mengabulkan doa yang ketiga ya. Maka bentuk pengabulan doa berikutnya adalah dihindarkannya seorang hamba dari musibah ya, sesuai dengan kadar doa tersebut ya. Sebab ya, doa juga merupakan sarana untuk mencegah malapetaka atau bencana ataupun sesuatu yang menjadikan kita itu celaka ya. Karena itu tak ada yang sia-sia dalam berdoa ya, selama syarat ya, syarat dan rukunnya itu tidak menyimpang dari syariat dan dimodali dengan iman yang benar, yang kuat, maka dengan izin Allah segala apa yang menjadi kebaikan itu akan diraih oleh kita yang berdoa dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah ya. Maka ketahuilah bahwa Allah sangat menyukai orang-orang yang atau hamba-hambanya yang berdoa ya. Bahwa hamba-hambanya yang berdoa itu yang selalu ingin berdoa kepada Allah, ingin bermunajat kepada Allah ya. Karena berdoa adalah bukti bahwa kita ini butuh sama Allah. Bukan Allah yang butuh kita yang butuh sama Allah ya. Itu menunjukkan bahwa kita itu lemah kalau kita berdoa itu di hadapan Allah ya. Bahwa berdoa itu adalah bukti bahwa kita butuh sama Allah, bahwa ini bukti bahwa kita itu makhluk yang lemah yang tidak bisa melakukan apa-apa tanpa pertolongan dan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan seperti itu insya Allah ya, kita merasa lemah di hadapan Allah, merasa kita bukan siapa-siapa, kita butuh pertolongan Allah. Maka orang yang tidak pernah berdoa kepada Allah dan merasa bahwa dirinya selalu berkemampuan untuk menyelesaikan sebuah masalah, sebuah problem mungkin ya, itu ternyata ada rasa-rasa kesombongan dalam hatinya ya. Dia bisa meraih gelar dokter ya karena usahanya dia bisa menjadi orang yang kaya karena usahanya dia,
Dia bisa menjadi seorang pejabat karena usahanya dia. Dan bahkan dia menafikan peran Allah. Ya. Dia beranggapan bahwa apa yang dia lakukan itu atas dasar usaha dan ikhtiarnya. Tapi tidak pernah dia berdoa kepada Allah. Maka itulah bentuk kesombongan seorang manusia yang merasa dirinya itu serba mampu, serba kuat dan serba bisa. Padahal sesuatu yang terjadi di dunia ini dan di akhirat nanti itu adalah apa? Karena peran Allah. Ya. La haula wala quwata illa billah. Bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi itu kecuali karena izin Allah. Billah biidznillah. Semua itu atas dasar billah biidznillah, atas dasar izin dari Allah. Ya. Maka satu poin ya, bahwa orang yang tidak pernah berdoa kepada Allah itu adalah ciri-ciri orang yang ada rasa kesombongan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka sebaliknya Allah akan murka terhadap orang-orang yang enggan berdoa, seolah-olah segala-galanya bisa ia raih tanpa peran dan pertolongan Allah. Dan ia tak sadar bahwa dirinya hanya makhluk yang penuh dengan kekurangan, ya. Itu makhluk Allah itu ya penuh dengan kekurangan, ya. Dikatakan dalam hadisnya, siapa yang tidak mau meminta atau berdoa kepada Allah, niscaya Allah akan murka kepadanya. Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 3373. Ya. Jadi bahwa kita semua sebagai orang beriman tentu kita berharap doa yang terbaik. Insyaallah, ya. Semoga segala doa yang kita panjatkan, hajat kita yang kita sampaikan, yang kita panjatkan pada Allah akan selalu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pengabdian yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah itu mungkin yang dapat saya sampaikan sebagai motivasi buat saya pribadi dan juga buat jamaah yang hadir berkesempatan di malam hari ini. Terakhir, pepatah Arab mengatakan waqad yurjali jarhi sayti burhun wala burhul lima jaruh halisan. Kalau pedang lukai tubuh maka akan ada harapan untuk sembuh, tetapi kalau lidah lukai hati, kemana hendak obat dicari. Saya mohon maaf barangkali ada yang salah, yang benar datang dari Allah dan yang salah dari pribadi saya sendiri yang masih jauh dari sempurna. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.